Menikmati indahnya kasih-Mu, ku rasakan damainya hatiku. Oke, salam jumpa lagi bersama saya Pater Yongki Wawo dalam renungan harian edisi hari ini Minggu tanggal 18 April 2021. Ya, semoga hari ini kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan ada kedamaian dalam hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki apa yang namanya kecemasan, ketakutan, dan rasa was-was. Kecemasan, ketakutan, rasa was-was. Dan itu sangat manusiawi, terjadi pada diri setiap orang. Dan saya yakin itu. Ada rupa-rupa alasan mengapa manusia atau kita ini mengalami rupa-rupa kecemasan, ketakutan, rasa was-was dalam hidup, entah aspek kesehatan atau ekonomi dan lain-lain. Misalnya dalam keluarga kita ada orang yang sakit keras, ataupun kita sendiri ada yang sakit, kita mengalami rasa was-was, rasa cemas, kapan sembuhnya? Dan itu membuat kita tidak merasa damai, kita terus merasa was-was, takut, bahkan takut akan kematian. Dari aspek ekonomi misalnya, kita takut mengenai kehidupan kita, masa depan kita secara ekonomi. Apalagi mereka yang berutang, kita takut. Dari banyak aspek, bahkan dalam kehidupan aspek sosial politik, mereka yang berada dalam bidang politik, bekerja di bidang politik, mereka takut kadang-kadang posisinya digeser. Singkatnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, entah kecil ataupun besar, dalam skala kecil ataupun dalam skala besar, kita semua mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan. Dan kecemasan, ketakutan ini bukan hanya dimiliki oleh kita zaman saat ini. Sejak masa Yesus, kecemasan dan ketakutan itu ada. Bahkan para murid Yesus sendiri yang senantiasa dekat dengan Yesus, mereka juga mengalami ketakutan. Tetapi kita bersyukur bahwa kita memiliki Yesus yang adalah sumber kedamaian. Sumber kedamaian. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana para murid yang sedang mengalami ketakutan mendapatkan kekuatan dari Yesus sendiri yang mengatakan kepada mereka, "La paix soit avec vous," damai bersamamu. Tentunya kedamaian inilah yang didambakan oleh setiap manusia, karena kita manusia sekali lagi sering atau dalam diri kita sering mengalami kecemasan, ketakutan. Padahal rasa damai itu adalah hal yang didambakan oleh setiap manusia. Dalam berbagai peristiwa kehidupan, sekali lagi dalam berbagai peristiwa kehidupan yang membuat kita cemas dan takut, sebagaimana telah saya sebutkan contoh-contoh tadi, ada juga yang mencari sumber dalam tanda petik kedamaian pada hal-hal yang salah. Ada yang lari ke narkoba, ada yang lari ke hal-hal duniawi lainnya. Singkatnya, kita sebagai manusia mencari hal yang membuat kita damai kadang-kadang pada hal-hal yang salah. Lewat bacaan Injil pada hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan dalam hidup, sumber kedamaian kita yang sejati adalah Yesus sendiri. Dia adalah pangeran dalam tanda petik kedamaian. Saya di sini tulis di sini le prince de la paix, pangeran kedamaian. Dans les situations les plus difficiles de la vie, il n'y a souvent qu'une seule source de paix. Dalam situasi-situasi yang paling sulit dalam hidup, hanya ada satu sumber
kedamaian. Yesus yang adalah Pangeran kedamaian. Dan kita diingatkan pada hari ini, ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan, was-was, kita lari ke tempat yang benar, yakni Yesus sendiri. Yesus adalah sumber kedamaian sejati bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga warta Injil pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mendapatkan kebahagiaan, kedamaian sejati dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya